seperti tombol yang diklik dan list view, semuanya semua komponen user interface itu adalah event yang dipicu oleh user. Lanjut lagi, ada event yang muncul tertrigger pada saat aplikasi dibuka. Ini kita bisa dapatkan di kontrol ya, nanti di programnya itu di screen, klik kanan nanti muncul ada when screen initialize. Jadi pada saat dibuka pertama kali maka ini dijalankan. Oke, lanjut. Ada event timer. Event timer ini dijalankan pada saat timernya habis. Pada saat kita itu setting timernya itu di properties ya. Bisa via program, bisa di dalam program, bisa juga disetting di dalam properties. Kalau di dalam properties itu artinya dia tersimpan di dalam memori ya, tersimpan dalam memori yang pada saat di restart atau pada saat aplikasi ditutup, dibuka lagi, maka dia settingan tersebut masih ada gitu. Ini pada masuk terus dari tadi, biar otomatis gimana tadi ini. Share komputer. Timer ya, jadi timer itu misalnya kita set 1 detik, maka pada saat di running timernya setiap 1 detik dia akan men-trigger ya. Jadi bukan sekali aja, bukan waktunya habis terus trigger, tapi setiap timernya habis itu dia akan memicu terus gitu ya. Terus ada lagi animation event atau event yang muncul karena ada misalnya di sini ada ini yang sudah terlambat kasih tahu temennya ya, nggak usah join gitu. Biar nanti lihat rekamannya aja. Ada animation event. Ya ampun, ini siapa tuh? Bilangin si Arif Winanta itu nggak usah join lagi gitu ya, udah terlambat, terlalu lama gitu. Ya Pak. Ada event yang terjadi karena singgungan gitu ya. Ada singgungan, ada ya banyak ya. Nanti Mas dan Mbak bisa lihat sendiri untuk animasi. Terus ada external event. Nah ini juga sangat banyak. Terutama biasanya kalau sensor ya. Sensor sendiri ada banyak. Kalau kita masukkan objek sensor di dalam aplikasi kita, maka setiap event itu bisa kita pakai. Setiap event yang ada itu bisa kita pakai. Jadi misalnya di sini ada texting ya, message receive, itu artinya kalau ada SMS masuk, terus kita simpan datanya di dalam program kita, dalam layout kita yang namanya texting 1 phone number ya. Phone number itu nama apa namanya? Oh, sorry, ini texting 1 ini objek dari texting ya. Jadi begitu ada SMS masuk misalnya ya, saya langsung ambil nomornya, terus saya nggak ngambil nomor deh, setting pesannya terus langsung otomatis replay gitu ya. Ini cuma 3 baris kode seperti ini, kita sudah bikin
aplikasi untuk mereplay secara otomatis gitu ya. Mereplay otomatis nomornya siapa aja. Kalau di sini nggak dibatasi nomornya. Pokoknya nomor masuk langsung di-set sebagai nomor yang akan dikirim. Gitu ya. Terus kita isi dengan pesannya stop texting me, ya. Jangan kirim SMS ke saya lagi. Gitu ya. Terus call texting 1, send message itu call ini adalah memanggil objek, memanggil metode atau prosedur atau fungsi atau perilaku ya. Jadi kalau di sini metode dalam warna biru ya. Kok biru sih? Ungu ini ya, ungu. Jadi di sini dibedakan warnanya untuk membedakan fungsinya ya. Kalau yang coklat ini event handler ya, event untuk melakukan kalau ada trigger sesuatu. Kalau yang hijau ini biasanya untuk properties. Ya. Jadi kalau yang apa ini? Warna merah ya, merah bata ya. Merah bata itu string, terus ada coklat apa oranye ya. Oranye ini variabel ya, variabel. Kalau di kita itu ada di sini ya di inventor itu cuma ada global variabel sama lokal variabel. Kalau yang ini get number itu masuk di dalam lokal variabel. Yang variabel ini cuma dikenali di dalam blok ini ya. Kalau udah keluar dari blok ini maka nggak dikenali. Get number ini saya keluarkan dari blok ini nanti akan merah. Ada tanda pentung merah yang artinya dia nggak dikenali. Oke, kasihan gitu ya tadi. Nah, nunggu banyak dulu ya. Saya sih. Kemarin perasaan data bilangin kalau terlambat jangan udah nggak usah ikut nih. Nggak apa-apa. Ini paling kan absennya 01 daripada mengganggu. Si waiting room. Oh, ini dari tadi. Remove nih. Event handler itu juga kalau yang tadi kan langsung dilakukan perintah ya di sini ya. Begitu terima event handler ini langsung muncul, langsung melakukan perintah ini ya. Mengeset texting 1 nomornya menjadi get number, mengeset texting 1 pesannya menjadi string ini. Terus memanggil texting 1 dot send message ya. Itu artinya memanggil prosedur atau metode mengirim pesan. Nah, kalau di sini event handlernya juga bisa dimasukkan perintah percabangan ya, if, else ya, dan seterusnya. Jadi ada event langsung ditanya dulu. Kalau di sini ada global score itu variabel score apakah lebih besar dari 100 ya. Kalau iya maka set game apa namanya? Set label, game status label text menjadi kamu menang, you win. Gitu ya, itu contoh. Terus juga bisa menghandler atau menangani proses perulangan ya. Di sini bisa dilihat ada for each item in list. Jadi setiap item di dalam list ini. Global phone numbers ini yang tadi saya sebutkan ada variabel global. Ini variabel yang bisa dipakai oleh semua objek, pokoknya semua blok bisa pakai. Kalau yang item di sini ya, di sini itu ada apa namanya? Ada lokal ya, lokal variabel. Item di sini for each item in list get global phone numbers. Jadi item di sini adalah lokal variabel dari perintah for each item itu bawaan. Jadi for each itu perintah yang memiliki lokal variabel.
Bisa kita rename ya item ini, namanya bisa kita rename. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa jenis memori yang sederhana ya, yang di bukan database ya, ini memori biasa. Biasanya dipakai pada saat programnya running. Nah, pada saat programnya apa namanya nggak running, maka global variabel ini skornya itu nggak dipakai atau nggak tersimpan gitu ya. Begitu selesai, maka global score ini akan di set jadi 0 lagi. Kalau kita restart aplikasinya, maka ini skornya akan dibikin 0 lagi. Ini kebetulan variabel global itu bisa di-initialize pada saat layarnya dibuka gitu atau dibuka pertama gitu, dia akan menginisialize ini, melakukan ini. Terus ada lokal variabel yang tadi saya sebut, ada item di sini ya. Terus ada initialize lokal total to 0 ya. Jadi kita membuat variabel lokal ini cuma ada di dalam blok when some button click. Jadi di dalam blok ini si variabel lokal ini dikenali. Tapi di luar blok ini maka dia akan merah gitu ya. Akan merah maksudnya warning ya. Terus ada ini properties ya, ini juga maksudnya memori ya, disimpan dalam memori. Misalnya di sini ada properties untuk canvas. Canvas itu nanti dipakai untuk animasi ya. Background-nya white, background image-nya kitty.png, ada font size-nya 14, line weight-nya 2.0, pen color-nya red, text alignment-nya center, visible-nya showing, weight-nya fill parent, height-nya 300 pixel. Ini semua tersimpan tidak hilang walaupun aplikasi kita restart gitu ya. Aplikasi kita restart maka ini akan tersimpan. Oke, lanjut lagi. Ini memori sementara itu. Nanti akan ada di belakang tentang database sendiri ya. Ini saya sedikit membahas tentang animasi ya. Animasi di dalam blognya itu nanti ada animasi juga ya. Yang paling utama untuk animasi itu namanya komponen kanvas. Komponen kanvas itu yang dilihat itu pixelnya ya. Jadi di sini pojok kiri atas itu 0.0 ya, XY ya. Jadi karena bidang 2 dimensi maka ada koordinat X, ada koordinat Y. Tapi di sini bukan kayak X, Y, Z di dalam matematika ya. X, Y, Z kalau di dalam X, Y, Z, X, Z, X, Y kalau di dalam matematika kan ke kanan itu 0 ya. Tapi kalau Y-nya itu ke atas harusnya. Tapi kalau di sini ke bawah. Jadi ke kanan ini X-nya, ke bawah itu Y-nya. Jadi ya kita bayangin ini layar HP gitu ya. Layar HP itu kan startnya itu di pojok kiri atas ya. Nanti ke kanan itu X, ke bawah itu Y. Jadi nggak mulai dari pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah itu kan kalau di koordinat XY untuk matematika ya. Nah, di kanvas ini ada event juga ya. Kanvas kalau disentuh misalnya ya. Kanvas touch atau disentuh misalnya. Set canvas pen color to biru. Jadi ini warnanya juga bisa dalam bentuk blok seperti ini ya, biru seperti ini, atau kita bisa set dalam bentuk angka kalau nggak salah ya. Coba aja nanti dilihat, kalau nggak salah juga bisa kita set angka dalam hexa ya, hexadesimal.
Terus di sini apa yang saya lakukan, melakukan prosedur atau fungsi terus right circle ya. Circle itu lingkaran. Jadi kalau saya menyentuh sebuah titik di X, koordinat X, Y, saya akan merubah warna kanvas menjadi biru. Terus saya akan menggambar lingkaran di titik X, Y tersebut dengan R. R itu jari-jari ya, radius. Sebesar 1. Jadi saya kurang tahu ini satunya itu pixel atau apa ya. Kalau pixel kecil sekali, karena 1 pixel di HP yang bagus sudah nggak kelihatan titiknya gitu ya. Rusak 1 pixel kita monitor layar HP kita sudah nggak kelihatan kalau rusak 1 pixel itu ya. Tapi silakan dicoba ya, ini semua bisa dicoba. And radius of more than one will affect multiple pixel. Oh iya ya pastilah ya. Kalau radiusnya jari-jarinya lebih dari 1, misalnya 2, maka ada berapa pixel yang tergambar gitu ya. Ya minimal mungkin luas dari jari-jari 2 gitu ya. Luas lingkaran dari jari-jari 2 itu berapa? Itu luasnya itu yang jumlah pixel yang akan berubah ya atau yang tergambar. Oke, lanjut lagi. Membuat animasi. Jadi di animasi itu ada objek bola yang bisa kita pakai ya. Kalau di sini kita lihat ada event handler timer. Ketika timer maksudnya kayak gini ya. When clock 1 titik timer itu maksudnya ketika timernya habis, misalnya kita setting 1000, maka dalam setiap 1 detik ya, maka dalam 1000 mili detik, setiap 1000 mili detik bolanya akan bergerak ya, ini ke X dan Y. Bergerak kemana? X ditambah 20 pixel. Y-nya tetap kalau ya kayak gini ya. Nggak ditambahkan, berarti yang bergerak cuma X-nya aja. Berarti akan bergerak ke kanan sebanyak 20 pixel setiap 1 detik. Ya, jadi ini contoh menggerakkan objek ball 1 dengan timer. Pemicunya nggak cuma timer ya, kita bisa cari event handler yang lain. Misalnya kalau kita gerakan, kita shaking pakai tangan misalnya ya. Nanti akselerometer itu kan mendeteksi ada perubahan X, Y, Z-nya. Nah, X, Y, Z-nya ini kita pakai untuk menggerakkan bola ini juga bisa gitu ya. Jadi seolah-olah kita menggerakkan bola yang ada di dalam HP kita. Goyang-goyang gini nanti bolanya gerak-gerak. Kalau ini pakai timer ya. Kita serah kita mau pakai inputan apa. Pakai jari juga bisa ya, kita senggol objek bolanya, nanti kita gerakan kemana. Kalau jari kita bergerak ke atas, maka bolanya akan bergerak ke atas gitu ya. Gimana kok tahu jari kita bergerak ke atas gitu ya? Ya kan menggunakan kanvas ini. Kanvas ini kan memiliki sensor kalau ada perubahan ya. Kalau ada sentuhan di titik X, Y tadi ya. Misalnya ini ya. X, Y, tadinya X, Y-nya berapa, terus kita gerakan jari kita, nanti kan X, Y-nya berubah. Nah, kalau X, Y-nya berubahnya kemana gitu, X-nya tambah positif, berarti dia bergerak ke kanan. Kalau Y-nya negatif, berarti dia bergerak ke atas. Berarti nanti bolanya bergerak ke kanan dan ke atas. Nah, kalau misalnya XY kan bukan geraknya kayak gini, tapi geraknya ya serong gitu ya. Itu contohnya ya, contoh kalau kita pakai jari kita. Terus ada event handler lain, collided with. Jadi bersentuhan dengan apa gitu ya. Ketika bolanya bersentuhan, maka apa yang dilakukan? Bolanya diubah warnanya menjadi ungu ya.
terus mengeluarkan suara explosion sound .play itu memanggil objek bola, objek sound, terus di play-nya. Jadi kita di sini otomatis menggunakan dua buah objek ya, objek ball ini sama objek sound. Objek sound ini yang kayak kemarin adalah objek yang tidak terlihat atau non visible ya. Terus yang sebelah kanan ini adalah event handler ketika bolanya tidak bersentuhan lagi ya, tidak bersentuhan lagi. Ini kalau kita nggak men-set pergerakannya, maka menyentuh terus. Maka harusnya pada saat pergerakan menyentuh, apa yang harus dilakukan dengan bolanya? Apakah mengubah direksinya, mengubah arah geraknya ya? Baru kita menunggu event handler yang ini, yang no longer colliding with, jadi tidak lagi bersentuhan dengan. Kalau tidak lagi bersentuhan, bolanya kembali lagi menjadi biru, terus suara ledakannya itu berhenti. Gitu ya. Terus yang bawah ini apa ya? Get outer. Oh ini mensyaratkan ya. Jadi tadi ada event handler, juga kita bisa kasih percabangan ya. Nah, if then else-nya ya. Kita if jika other-nya itu objek apa ya. Image spread ini objek ya, objek misalnya gambar kayak apa gitu ya. Yang pasti gambar 2 dimensi lah ya. Ini cuma buat ya. Nggak ada yang 3 dimensi di Appimentor ini ya. Kalau mau yang 3 dimensi nanti bisa menggunakan Unity atau apa. Jadi IDE-nya harus berbeda. Ini kan kita mau belajar dasar dulu ya. Jadi kalau yang di sini get other-nya itu bisa kita tentukan objek apa yang kalau bersentuhan gitu ya, baru melaksanakan ini. Kalau yang atas ini semua objek ya, semua objek maunya entah pinggirnya, entah temboknya ya, tembok yang pinggir ini. Kan nanti akan ada deteksi pinggiran ya, atau edge atau batas atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah ini ya, edge reach. Jadi edge itu juga objek juga. Kalau kita misalnya bolanya nyentuh pinggir, entah pinggir atas, kanan, bawah gitu ya. Nanti dia otomatis di set, digerakin XY-nya satu-satu. Artinya dia otomatis tahu-tahu pindah ke pojok kiri atas gitu ya. Bolanya pindah ke sana gitu. Oke, itu dulu untuk sementara teorinya ya. Untuk prakteknya silakan bisa dilihat di Spada ya. Sudah di-download semua belum? Mas dan Mbak? Ya, Pak. Ampun. Ya, itu bisa langsung dicoba ya. Langsung dicoba aja. Nanti kita bareng-bareng lah ya. Saya juga akan melakukan itu di sini, tapi takutnya putus-putus gambarnya ya kalau misalnya saya melakukan di sini ya. Ini yang kemarin ya. Yang kemarin ini kita bikin new project baru. Jangan lupa name ya. Nah, name underscore project proyek 2 ini. Praktek atau proyek? Praktek 2. Oke. Silakan dikerjakan. Nanti untuk waktu uploadnya saya kasih waktu nanti sampai malam ya. Malam, tapi saya minta hari ini. Jadi praktek hari ini harusnya hari ini dikerjain gitu ya, jangan jadi tugas ya. Ini kan sinkron ya, pembelajaran sinkron. Takutnya ada yang tabrakan dengan yang lain, maka saya kasih waktu lebih gitu ya. Mungkin ada yang nggak bisa kuliah untuk sekarang gitu ya. Masih bisa untuk praktek sampai nanti malam ya. Jam berapa sih kita setting tadi ya? Jam ya, masih lama sampai jam 6 sore. Silakan, sekarang sudah bisa mulai praktek ya. Ini sayangnya hostnya cuma satu. Saya nggak tahu ini karena langganan yang model
cuma satu host atau gimana, atau bisa nambah host, saya kurang tahu ini. Kalau hostnya 2, nanti saya sebenarnya bisa minta Mas dan Mbak ada yang mewakili untuk membuat di sini sambil dipresentasikan gitu. Atau ada yang mau nanti saya switch? Monggo Mas dan Mbak. Ini ada yang baru join lagi. Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Untuk praktek kedua ini. Ini membuat, membuat animasi, bukan animasi ya, membuat program untuk painting sederhana. Ini masih bisa dikonfigurasi. Kalau di sini kan gambarnya fix ya. Kita bisa tambahkan di sini ada namanya image speaker ya. Image speaker itu ini ya. Image speaker ini dipakai kalau kita mau ngambil gambar dari HP kita gitu ya. Kalau kita klik nanti kita bisa mengambil gambar. Nanti setelah gambarnya kita pilih bisa kita apa-apain aja misalnya di sini ya. Kita lihat di sini. Event handlernya ada banyak ya. Setelah dipilih apa yang dilakukan sebelum dipilih, fokusnya, lost focus, touch down, touch up. Nah, yang biasa dipakai biasanya setelah dipilih ya. Setelah gambarnya dipilih apa yang mau saya lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang di praktek ini gambarnya kan fix ya kalau misalnya ini. Kemungkinan ini fix ya. Nah, kita bisa mengganti gambar fix itu menjadi gambar yang kita upload sendiri gitu ya. Misalnya ini kan gambarnya fix. Oke, oh ini nggak kelihatan ya. Modulnya bisa dilihat lah ya. Tadi saya nunjukin modul tapi nggak kelihatan di sini. Tak glosor dulu sedikit. Monggo Mas dan Mbak, ini udah mulai ngerjain ya. Jangan diem aja, saya nggak tahu nih lagi ngapain. Iya Pak, ini sambil ngerjain Pak. Oke, sip. Jangan kayak anak SMP. Anak SMP itu wajahnya harus kelihatan loh. Anak saya itu kalau Zoom itu wajahnya harus kelihatan, baru di absen. Karena untuk memastikan beneran nggak ini tongkrong gitu ya, jangan-jangan lagi ditinggal ngopi kayak atau apa gitu. Kalian udah besar ya, jadi enggak lah, saya nggak sampai segitunya, harus kelihatan wajahnya ini. Oke, sembari saya praktek ya. Ini kalau nggak salah bikin layout dulu ya. Layout itu ada di sini Mas Mbak ya, layout. Iya, lama banget lah. Maksudnya, ini saya hapus dulu, hapus itu di sini. Ini nggak bisa. Ada yang tanya, Illustrator ada limitasi fitur atau tidak? Tidak ada, ini gratis semua. Kalau mau yang ada limitasi fitur dan lain-lain, bisa pakai yang modelnya agak lumayan bagus tampilannya. Namanya adalah Modular ya. Modular.io, ini sama persis. Ini banyak yang lahir setelah MIT, Inventor ini ya. MIT itu kan yang buat MIT ya, MIT Massachusetts Institute of Technology ya. Itu kan bekerjasama dengan Google ya untuk memfasilitasi membuat environment pemrograman yang mudah. Nah, karena itu awal mulanya untuk edukasi ya ini fiturnya
memang untuk belajar aja. Kalau mau beneran yang bisa dijual dan lain-lain, menggunakan Kodular ini tampilannya jauh lebih kelihatan nggak, Mas? Saya buka browsernya ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan. Ya, ini kalau mau lebih serius di sini ya. Ini yang sama-sama berbasis blog ini ya. Cuma saya belum pernah pakai, tapi saya pernah lihat videonya di YouTube. Tampilannya jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus dan menyesuaikan dengan apa namanya? Tampilan untuk aplikasi saat inilah gitu. Kayak misalnya ada floating, tombol floating. Kalau di App Inventor nggak ada ya, karena itu salah satu kelebihan juga dari App Inventor ya. Jadi aplikasi yang bagus itu bisa mengcover banyak versi Android. Nah, versi Android yang di-cover oleh App Inventor ini mulai dari yang paling jadul. Dari yang paling jadul sampai yang paling bagus. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya tampilannya nggak bisa canggih, nggak bisa fleksibel. Karena kalau fleksibel tampilan bagus, nanti HP-HP yang lama nggak bisa install. Ya, jadi ini ya salah satu konsekuensi ya. Mungkin karena itu si MIT App Inventor ini mungkin nggak apa namanya nggak mikir tampil. Ya sebetulnya ya udah cukup sih kalau saya pribadi. Ya ini untuk layout ya. Layout itu tempat kita naruh. Kan kita kalau di sini ya. Kalau saya pakai biasa nggak pakai layout, maka otomatis dia akan di bawahnya ya. Nggak bisa kita, nah ini ya. Ini kita nggak bisa taruh di sampingnya kayak gini ya. Nggak bisa kita taruh di sampingnya, kita harus taruh di bawahnya. Nah, biar bisa ditata, maka harus pakai layout ya, wadah yang lebih besar. Nah, ini ada layout horizontal. Horizontal scroll arrangement itu artinya bisa digeser kanan kiri. Nggak ada limitnya. Kalau scroll arrangement itu nggak ada limitnya ke kanan. Kalau horizontal berarti kanan gitu ya. Kalau vertikal berarti scrollnya itu ke bawah, atas bawah. Terus ada tabel, ada vertikal. Vertikal ini ya ini vertikal ya. Kalau ini taruh sini otomatis akan ada di bawahnya ya. Gini. Atau saya taruh dulu di horizontal. Ini lebarnya dimaksimalkan ya pakai fill parent. Ini saya taruh sini. Oh ini Pak. Kalau jadi layout itu juga bisa lapis-lapis ya. Nggak mesti kayak gini ya. Kalau saya ingin seperti ini ya. Kan kadang ada yang model tampilannya gitu ya. Jadi misalnya ada tombol lagi, nanti di dalam layout ada banyak layout lagi ya. Seperti ini. Nah, ini benar-benarnya kita menata ini ya. Untuk praktek kali ini saya hapus dulu aja. Kita cuma butuh 3 tombol untuk yang di atas ya. Dan itu pakai horizontal layout. Dihapus lagi. Mintanya dikasih warna apa? Di merah, biru, hijau. Ini dikasih warna merah, biru, hijau. Saya kasih nama red, blue, green. Biar di tengah, maka ini saya senterkan. Yang disenterkan adalah wadahnya ya, wadahnya. Nah, wadah senternya.
Ada yang tanya lagi? Oh ya bisa ya, Adventor ini bisa diekspor tinggal di sini ya, pojok atas ini build. Nah ini sudah dalam bentuk APK ya. Kalau pakai QR code gini, nanti muncul QR code-nya gini. Nanti kalau di-scan, otomatis terdownload ya, terdownload. Kalau scan-nya pakai HP ya terdownload di HP ya. Mana ya. Biasanya cepat ini. Ini nggak bisa di-cancel ya, kalau sudah terlanjur di klik ini nanti sampai muncul barcode-nya ya. Tunggu ya. Nah ini ya, ini di-scan maka langsung otomatis terdownload APK-nya di dalam HP. Kalau saya biasanya pakai ini ya, kalau sudah lumayan banyak, nggak bisa pakai AI Companion ini. AI Companion ini kan secara live ya, terhubung dengan HP kita asal di dalam jaringan yang sama, asal dalam WiFi yang sama gitu ya. Ini otomatis berhubung, tapi kalau sudah banyak layout-nya, ini sering error gitu ya. Maka jalan satu-satunya ya di-download APK-nya terus di-trial di HP langsung. Kalau enggak, kalau kita pakai simulator di komputer ya, simulator yang mandiri ya, ini kita bisa download APK-nya di komputer sini, nanti diinstal di simulator HP itu. Kalau pakai simulator ini juga bisa ya, emulator maksudnya. Emulator ini juga bisa. Tapi saya sering gagal gitu, nggak tahu. Jadi kadang males pakai emulator itu. Di samping memang mungkin berat juga ya. Malah jadi emosional. Oke, lanjut memasukkan gambar. Gambar atau kanvas? Kanvas nih. Iya, kanvas. Kanvas ada di sini ya. Saya bikin lebarnya full. Ininya otomatis saya kasih gambar kucing yang kemarin ya. Kucing. Kucing. Ini agak melebar ya. Ini otomatis saja mungkin ya. Oh, besar ya. Nggak bisa di ini. Oke ya, ini kanvasnya. Saya biasanya merename button-button ini sesuai dengan fungsinya. Misalnya button ya saya kasih tanda button, misalnya button red gitu ya. Karena nanti kita pada saat coding kita nggak melihat lagi
susunannya seperti ini ya. Jadi kita cuma lihat namanya aja. Nah ini kok jadi red blue. Nah, blue. Nanti kita lihat nanti kalau kenapa harus disesuaikan namanya biar kita nggak tersesat ya di belakang sana. Saya bikin screen-nya scroll biar nanti kelihatan kalau kayak gini ya. Scroll kayak gini. Tapi jadi jelek ya. Oke lah, nanti sementara itu dulu. Sudah ya, sudah dipasang. Lanjut apa ini? Oh, dipasang tombol baru ya. Oh, ini ada take a picture. Oh, gambar. Jadi bisa ngambil gambar dari luar ya. Jadi kita menggunakan objek non visible ya. Di sini kalau kamera itu ada di media misalnya ini ya. Kita taruh sini. Terus kita tambahkan layout di bawahnya ya. Untuk naruh perintah yang di bawah sini. Nah, ada berapa tombol? 4. Itu. Nah, terus ya kasih namanya kamera itu aja. Ini oh ya sekalian di sini ya. Nggak usah panjang-panjang lah. Kamera, terus wipe itu kayaknya untuk menghapus. Button big dot. Button small dot. Nama wipe. Big, small. Disamperin biar bagus. Oke. Terus apa yang diminta? Menambahkan behavior. Jadi kita akan memulai di pengkodeannya ya. Terus cycle 5. Oke. Sekarang kita beralih ke pengkodeannya, diklik bloknya. Blok. Tadi kanvas ya. Kalau apa yang diminta itu disentuh. Touch. Kalau disentuh ya. Kanvas 1 disentuh. XY, terus memanggil drawing canvas. Drawing canvas itu ada di sini ya. Draw canvas. Draw dot atau draw apa tadi? Draw circle. Draw cycle ya. Draw cycle-nya kok ada fill-nya sekarang ya. Berarti ini ada update-an ya. Mas dan Mbak, ini sekarang ada fill-nya. Jadi circle-nya itu tadinya mungkin langsung fill ya. Sekarang bisa kita taruh fill atau enggak. Fill itu mungkin kayak kita bikin lingkaran, tengahnya kosong atau ada isinya kan gitu ya. X center, get X,
get Y, radiusnya 5 ya. 5 itu angka. Kalau angka itu ada di mat sini. 5 gitu. Oke, sudah. Ini bukan program ya, udah. Kalau drag ya, ditarik berarti. Drag itu ditarik. Jadi setelah nitik gitu ya, nitik kan biasanya kita kan pertama kan titik dulu terus digeser ya. Oke, sekarang kita memakai event yang kedua ya. Kanvas, tadi yang panjang banget, ya ini ya, ditarik. Kalau sudah ditarik, apa yang dilakukan? Call draw line, jadi gambar garis ya. Draw line. Diisi dengan previous X ya. Previous X. Ini di hover ya, ditaruh di atasnya, bukan diklik nih. Di hover lah baru dipilih. Misalnya ini Y, previous X. Kok yes, terus? Ini Y, oke. Oh, ya. XY current itu yang saat ini ya. Oke. Jadi setelah dititik, digaris, akan membuat garis gini ya. Terus sama lagi. Ini kita tambahkan event handler untuk masing-masing button ya. Jadi kalau misalnya green button diklik, maka otomatis drawing canvas pen color-nya jadi hijau. Drawing canvas kalau yang merah berarti jadi merah gitu ya, pen color-nya. Ini adalah atribut ya, masih ingat kalau warna hijau itu adalah atribut. Jadi atribut itu sebetulnya bisa di set permanen di sini ya. Ini ada nggak? Dan color-nya. Nah, ini otomatis default-nya itu adalah hitam ya. Default. Jadi pada saat kita nggak menyalakan pertama kali HP kita, aplikasinya, maka pen color-nya itu secara default-nya adalah hitam. Tapi kita ingin merubah warnanya. Nah, kita pakai event menggunakan tombol ya. Kalau button red-nya diklik gitu ya. Kita juga bisa copy paste ya, tinggal Ctrl C, Ctrl V, V gitu ya. Ini otomatis sama, tapi kita bisa drop down ya di sini kita lihat drop down, nah biru atau hijau. Kalau event yang sudah pernah dipanggil lagi, maka dia akan otomatis merah tahu gitu. Dan ini hijau, saya copy paste. Nah, ini kan ada dua event yang sama-sama memanggil hijau kalau diklik. Nah ini pasti akan merah otomatis. Di sini akan muncul merah. Kalau kita klik sini, dia akan menunjukkan show warning-nya di mana gitu ya. Kalau sudah banyak, ini sangat penting menggunakan ini karena untuk debug itu lebih mudah. Kalau sudah ada 1000 blok kode, kita nyarinya sulit. Nah ini bedanya dengan yang berbasis teks. Ya. Di search kok Ctrl F itu kan cari gampang. Kalau di sini kita bisanya cuma di sini. Oke, kalau button red kita pengen apa namanya itu pen-nya itu apa warnanya? Pen-nya itu di sini ya. Secara program maka
Settingannya di sini. Saya bisa ambil bebas gini, tinggal diubah ininya ya. Atribut mana gitu ya. Nah, saya pengen ubah atribut paint color-nya. Red gini ya, red gini bisa saya ambil color di sini. Bisa menggunakan koordinat ya, RGB ya, masih ingat RGB. Nah, ini kita bisa pakai RGB gini. Cuma ya paling gampang ya cari yang sudah ada. Ini yang merah. Biar enggak dua kali kerja, saya copy saja. Tinggal yang ini biru. Nah, ini udah bagus nih, ada yang ini warnanya hijau. Ini biru, jangan terlalu tua ya. Oke. Sudah, sekarang apalagi yang diminta. Oh, ini kalau kita pengen menggunakan gambar kita sendiri ya. Menggunakan gambar kita sendiri. Ini ada kamera tadi ya. Ketika tombol kamera itu diklik, ya, tadi ini tombol cam ini diklik, maka saya pengen ambil foto ya. Nah, kalau saya cek di sini kameranya di button kamera. Nah, kan di sini kalau kita sudah kasih nama sesuai dengan fungsinya, maka kita nggak bingung ya. Kalau tadi saya cuma button 1, button 2, button 3, di sini kan bingung, nggak ada penandanya, yang mana yang kamera gitu ya. Kalau sini kan sudah ada button. Dan kenapa kok dikasih BTN? Nah, ini karena ini button. Kadang ada teks, ada label. Kalau kita nggak bedakan, oh ini teks, ini label, ini button, itu kita juga bingung lagi. Makanya setiap objek di sini kita kasih nama sesuai dengan ini UI-nya apa gitu, terus baru dikasih fungsinya apa. Oh ini sebagai kamera. Ini saya klik. Kalau diklik button ini, maka saya manggil kameranya untuk mengambil gambar. Oke, sudah selesai. Kalau kameranya sendiri ada event handler, oh setelah ngambil gambar, ini ya. Setelah mengambil gambar, maka saya ingin mengeset kanvasnya misalnya ya. Kanvasnya, background image-nya mana. Saya ubah menjadi gambar yang kita ambil gitu ya. Ini ya. Nah, sudah, ini ada variabel lokal ya, bawaan dari After Picture ini dia mengembalikan gambar. Nah, kita tinggal tarik ya, tarik ambil sini. Mas dan Mbak masih monitor? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, Masih Pak, masih mencoba Pak. Bisa mengikuti ya? Bisa. Bisa Pak, bisa Pak. Oke, lanjut lagi ya. Ini udah selesai. Jadi kalau gambarnya saya selesai ngambil gambar, maka otomatis akan disimpan di image ini. Ya, disimpan di dalam canvas background-nya. Ya kita bisa setting image juga. Selain canvas kan juga ada image ya. Kalau di sini image ini juga bisa kita setting gambarnya. Kalau canvas ini background. Kalau image ini ya image aja, nggak bisa dicoret-coret seperti canvas ini. Kelebihannya kanvas ya bisa dicoret-coret. Kalau image nggak bisa. Oke, itu sudah. Terus apa lagi yang diminta? Oh, sudah selesai ya. Oh, dot size, initialize, dot size itu untuk besarnya dot mungkin ya. Oh, yang dot belum di setting ya. Apa, dot size. Oh, jadi kita menggunakan variabel dot size ini untuk biar dinamis ya. Kita bisa aja tadi setting 5 ya. Kayak di awal di sini tadi settingannya kan 5 radiusnya ya. Tapi kita juga bisa menggunakan variabel. Nah, variabelnya ini kita bikin yang global. Misalnya ini ya. Sini ukuran dot. Ini dot itu titik ya. Kalau dot di bahasa Inggris. Ini kalau di Indonesia jadi dot buat minum bayi itu. Jadi ini ukuran titik ya. Biar Indonesia semua. Ukuran titiknya saya setting awalnya misalnya 5 gitu. Nah, kapan kita pengen ngubah ini biar dinamisnya ini diisi dengan
ukurannya. Pakainya variabel yang tadi get. Ya. Variabel ini masih ingat tadi ya, initialize global. Berarti pada saat aplikasi dijalanin pertama ini langsung diisi ya, ukuran titiknya sama dengan 5 gitu. Ini persis kayak di mana itu, kayak di Java itu ada construct ya. Construct itu variabel metode yang dipanggil pada saat pertama dijalanin. Nah, itu sebenarnya ini sama. Biasanya manggil nilai awal gitu ya. Ini kita ubah jangan lupa menjadi ukuran titik. Nah, yang tadi yang belum kita jalanin adalah fungsi dari, masih ingat ya, tombol big, small, sama wide. Wide itu mungkin menghapus ya, menghapus kanvas, jadi langsung jadi kosong putih lagi. Maka kita, itu mudah aja tadi ya, button wide ini ya. Setelah klik, kanvasnya dibersihin gitu ya. Kanvasnya dibersihin itu tadi ada metode kalau nggak salah ya, metode kanvas clear kalau nggak salah. Nah ini ya, kanvas clear. Kanvas clear itu maksudnya dihilangkan coretannya atau gambarnya ya, backgroundnya ya. Coba kita coba ya, saya lupa. Kalau yang dot yang besar ini, big dot, nah ini kita set variabelnya yang tadi kita, ini kan variabel bebas ya. Kita ubah. Kalau mengubah pakainya set. Kalau ngambil pakainya get. Kalau ngubah pakainya set. Global ukuran titik. Kita misalnya kalau yang besar kita kasih angka berapa? 10, 15. Ini tergantung pixelnya HP masing-masing ya, kalau nggak salah. Kalau misalnya HP-nya sangat canggih, retina display gitu ya, itu pixelnya tinggi sekali. Kalau pakai model pixel gini nanti semakin tinggi pixelnya semakin kecil ya, nggak terlalu signifikan besar kecilnya dotnya ini tergantung dari ukuran pixelnya. Nah, yang bagus sebetulnya jangan pixel tapi kalau di Android Studio namanya density pixel, jadi persentase lah gitu ya. Persentasinya, misalnya 1% dari ukuran layar itu kan sama semua, besarnya konsisten ya. Jangan pakai pixel. Kalau pixel nanti ada yang kecil banget, ada yang HP jadul ya pixelnya renggang kelihatan besar. Oke, untuk yang kecilnya saya setting 3 ini. Small dot kalau klik maka 3. Cari 10 aja lah. Ya. Sepertinya udah selesai ini. Satu lagi mungkin perlu ditambahi, ada namanya, biasanya kan kalau kita klik sesuatu muncul pesan ya, itu pakai notifier gini ya. Ini juga non visible komponen. Saya klik taruh sembarang itu nanti ada di sini. Bawah sini juga kelihatan. Ini pesannya mau muncul lama atau cepat. Kalau cepat ya ini gitu ya. Pendek atau panjang. Ini kalau di Android Studio namanya apa ya, lupa ya ini. Mungkin ada yang sudah familiar dengan Android Studio, itu bisa ngingetin saya ya, namanya apa itu. Kalau lihat kodenya, kalau mau pakai, ingat, tapi namanya aja lupa. Ya listing program itu nggak penting, yang penting logikanya bisa tahu. Oke, itu notifier ini fungsinya kayak pesan yang muncul sebentar gitu ya. Misalnya ini tadi, kalau misalnya saya ngubah warnanya menjadi merah gitu ya, kalau diklik kan biar kita tahu, oh ini sudah di set merah gitu ya. Maka saya kasih alert. Nah, alertnya ini pesan ya. Ini inputannya bebas ya. Kalau di sini mah bebas gitu ya. Mau teks, mau string, campur aduk nggak apa-apa. Nah, ini pen sudah jadi merah.
Nah, gitu ya. Ini pesannya akan muncul seperti ini. Nah, ini dikasih masing-masing di tiap tombol klik. Bagusnya ya dikasih pesan biar orangnya tahu, oh ya ini sudah berhasil ngekliknya gitu ya. Itu kayak semacam user experience ya. Jadi orang tahu apa yang dia lakukan, progresnya ya, macam-macam itu penting. Kalau enggak dia akan klik-klik ini apa ya enggak ngaruh gitu ya. Kalau muncul pesan kayak gini kan orang akan tahu, oh ya udah berhasil. Udah silakan kalau mau dicoba ya. Ini saya generate ya. Mas dan Mbak bisa download juga di HP masing-masing ini. Silakan dilihat, di scan kalau yang belum selesai ya. Bisa scan yang QR code yang dari saya ini. Oh ini ya. Bisa scan QR code dari saya ini juga bisa langsung terinstall ya. Karena ini sifatnya public sebetulnya, enggak. Kalau tahu linknya akan bisa juga. Tapi APK-nya aja ya yang public. Kalau kode kita aman, enggak bisa secara public. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, snack bar itu pesannya di bawah gitu ya. Kalau yang ini toast ya, sorry namanya TOAST kalau di Under Studio namanya toast. Jadi pesan teks. Nah, ya betul. Toast. Ini toast ya. Jadi biasanya juga dipakai untuk debug ya. Oh, ini apa yang error? Apakah perintah yang ini sudah dijalanin belum? Ya, kita kasih alert ini atau toast ini biar muncul, oh kalau ini sudah di running kan kelihatan muncul, oh ini sudah. Yang error di bagian mana tinggal kita press lagi. Nanti pada saat programnya sudah jadi, sudah siap di publish, itu kita hilangin toast-toastnya ini yang tadinya dipakai untuk menandai, oh perintah ini sudah dijalankan, perintah ini sudah dijalankan gitu ya. Biar nggak mengganggu, karena toast ini juga nutupin ya, mengurangi user experience kalau misalnya kelamaan kebanyakan gitu. Biasanya cepat ini, tapi kalau ini lama ya. Biasanya lamanya kalau di waktu yang malam gitu ya. Karena waktu malam itu di Amerika justru siang kan gitu ya. Kalau kalau tengah hari gini, siang gini di Amerika sana dini hari malam nggak ada yang pakai gitu ya. Tapi ini mungkin nggak tahu ini kenapa kok agak lama ya. Yang lama ini bukan internetnya tapi servernya sana ya. Apalagi ini masih sederhana ya programnya. Kalau yang sudah kompleks itu jauh lebih lama lagi. Ya nggak lama banget lah. Ya 5 menitan gitu ya. Ya itu sudah muncul, silakan di scan barcode-nya ya. Di scan dari Mas, HP-nya Mas dan Mbak itu sudah kelihatan ya. Sudah bisa dibesarin maksudnya. Itu APK-nya ada di server sana, jadi semua bisa install ya. Ini saya juga lagi nyoba install ya. Install anyway kalau ada yang ngeblok karena mungkin dianggap nggak resmi. Allow access foto, media, files on your device. Ya ini kenapa kok minta izin ini? Karena tadi saya memasukkan kamera atau ya? Kamera atau apa ini? Oh, sebentar sekali.
Oke, ini bisa langsung dicoret-coret ya. Kok gitu? Kok nggak garis nih, nggak titik ya? Clear ya. Web. Oh, kalau web ternyata cuma menghapus coretannya aja ya. Coba aja merah. Ini ada yang error ini. Ada yang salah di settingan pada saat bikin garis ya. Pada saat bikin garis dia nggak jadi garis. Ada yang sudah coba install? Udah, Pak. Ini saya sebenarnya pengen berbagi screen tapi bisa nggak ya? Droid screen. Ini saya copy taruh di chat ya. Ini masih bisa linknya masih ada selama 2 jam ya. Tadi punya Pak Endar ada yang salah Pak programnya Pak. Iya sih. Di bagian yang drawing canvasnya itu kan tadi Pak Endar get-nya get start X. Oh iya, makanya garisnya rusak kan ya. Oh iya ini ya, harusnya previous. Nah, ini ya. Iya. Iya, Pak. Nah, ini harusnya previous Y ya, previous Y. Ya betul ya. Ya, previous ya, Pak. Ya sebetulnya tadi mau saya minta Mas dan Mbak, ayo silakan mana itu bugnya di mana gitu ya. Tapi udah dijawab duluan. Oke ya, ini masih mudah lah ya desain seperti ini. Coba yang ambil kamera ya, ambil yang kamera bisa nggak gitu. Ini HP saya. Harus connect ke ini. Download, nggak mau. Ini saya running lagi coba ya. Ada bug satu lagi, jadi nggak bisa pakai hasil dari kamera. Jadi sini itu nggak bisa, nggak mau. Oh, ini background color ya. Background color. Iya. Kita ketemu. Isi sebenarnya.
Notifier-nya ya kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Saya cuma ngasih tahu bahwa ada fitur ini ya, fitur notifier ini dipakai untuk membantu kita pertama untuk debug, yang kedua untuk notifikasi atau user experience dari pengguna, biar tahu bahwa dia sudah berhasil melaksanakan perintah gitu. Kadang kalau nggak dikasih kayak gitu, orangnya ngeklik berkali-kali. Ya kalau perintahnya itu nggak terlalu berat ya. Kalau perintahnya berat, biasanya nanti akan muncul ANR ya, application not responding, atau error lah gitu ya. Nanti otomatis pengguna itu akan merasa, wah aplikasinya nggak beres gitu ya. Itu sangat dipertimbangkan ya, sangat sangat dipikirkan kalau aplikasi berbasis mobile ya. Kalau aplikasi desktop mungkin nggak terlalu memikirkan ya user interface-nya, tapi kalau di user experience-nya maksudnya, kalau di aplikasi berbasis mobile ini sangat memikirkan. Si aplikasi not responding sendiri itu bawaan dari Android-nya ya, jadi dari OS Android-nya. Kalau kita menekan layar misalnya lebih dari berapa detik nggak ada reaksi dari aplikasi, itu si Android-nya itu OS-nya akan langsung take over itu ngasih peringatan apakah akan ditutup aplikasinya gitu ya, ditutup paksa atau menunggu gitu kan, kita dikasih pilihan. Nah, itu kalau sudah kayak gitu itu sudah dianggap jelek sebetulnya dari user experience-nya. Nah, itu menghindari itu kita harus pinter-pinter menghandle kira-kira inputan dari user itu apa. Kalau misalnya, oh ini aplikasinya butuh proses lama, ya dikasih tadi apa itu, gini ini loh, kayak yang proses timernya itu loh kelihatan. Prosesnya lagi berjalan. Kalau di ini nggak ada yang buat modif-modif itu sayangnya ya. Untuk misalnya modif untuk lagi mikirnya itu dikasih bundar-bundar gitu ya. Kasih lingkaran yang bergerak atau apa. Kalau di sini cuma ada, coba saya cek di sini. Ini saya copy dulu yang baru ya. Kamu tahu ada yang mau nyoba. Kalau yang sudah selesai diupload aja di ini ya, di Spada ya, file AI-nya. Ya, ini sudah berhasil. Ada bugnya. Kameranya muter ya. Ini pada saat setting kamera juga sebetulnya bisa di rotate mungkin ya. Rotate sebelum dipasang sebagai background gitu ya. Kalau di sini masih kelihatan muter. Coba dikasih kumis, oh ya udah bisa. 5 pixel kalau di HP saya sangat kecil ya. Selai rambut gitu. Mungkin buat teman-teman ada yang mungkin malah nggak kelihatan, bisa aja ya. Kalau saya ganti big-nya tetap nggak terlalu signifikan. Coba yang merah. Ya udah bisa. Biru. Oke. Pak, mau tanya, Pak. Iya, ya, gimana, Pak? Yang draw circle itu nanti gimana nih, Pak? Yang apa? Yang draw circle itu loh, Pak. Itu tombolnya
yang mana itu, Pak? Cara debugnya itu, Pak. Terus Kan batasnya cuma RGB sama yang web, tag picture sama web gitu loh, Pak. Itu nanti ngetesnya gimana, Pak? terus circle yang bentar. Saya belum tahu yang mana maksudnya. Ada terus circle toh. Yang Oh. drawing canvas, yang Pas di setelah touch. di Pas Pas di di touch touch. itu akan muncul lingkaran, Lam. Coba nonton. Di duduk tok dipencet tok. Oh, Enggak maksudnya. Ya. Kalau di drag sama titik itu beda ya? Iya. Iya, Pak, beda, Pak. Oh iya. Kirain ini gedenya, ini buat gedein garisnya gitu, ternyata enggak ya. Iya. Apa yang mau ditanyain apa, Mas? Sudah, Pak. Yang saya tanyakan yang touch tadi loh, Pak. Yang draw Touch-nya untuk circle apa pasti. ya? Kirain touch-nya Iya. itu otomatis untuk garis ya, ternyata enggak. Ini beda, yang beda ya. Kalau gedein ukuran garis, ada yang tahu? Mungkin siapa tahu mau nambahin? Coba dicari ya di mana itu kanvas ini ya, ukuran garis misalnya. Drop and spline. Dilihat defaultnya dulu ya, kanvas ini ada nggak untuk mengukur. Oh ini ya, ini Mas ya. Untuk ukuran garis itu ada di properties line width ya. Kalau kita pengen ubah besarnya ukuran garis tadi secara program bisa. Kalau ini secara bawaan gitu ya, bawaannya maunya 2 pixel. Kalau di jalannya program kita pengen gedein, ngecilin, kita bisa juga menggunakan properties ini ya. Jadi ada line weight-nya ini ya. Kita misalnya pengen ubah line weight-nya. Ini saya ubah juga di sini misalnya. Kalau besar berarti line weight-nya ngikutin gitu ya. Kalau saya tambahin gini maka nanti garis sama titiknya nanti sama ukurannya ya. Secara defaultnya cuma 2. Oke, mungkin dari saya itu ya untuk hari ini. Kalau ada yang mau tanya silakan via WA lagi atau apa gitu. Ada yang mau tanyakan lagi, Mas dan Mbak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Saya kira sangat mudah ya bisa mengikuti ya. Silakan bereksplorasi. Nah, untuk hari ini saya cukupkan. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oh iya, absen ya. Absennya saya buka sekarang ya. Di OCW. Di OCW ya. Hari ini ya, saya buka hari ini sampai nanti sore lah, sampai jam 6 ya. Kasih tahu Iya, Pak. yang belum hadir. Oke, gitu aja, Mas.